Bahkan waktu kompetisi yang pertama sampai ketiga kalau nggak salah, aku nggak mau nurunin barista aku karena Belum. Aku mikirnya kita jadi juri, terus kita Nurunin barista sendiri kan nggak enak gitu. Iya. Rasanya gitu. Tapi Caswell tetap kan nurunin. Yang menang ya selalu Caswell. Tapi dulu Ko Heri juga pernah jadi kompetitor kan? Iya. Bikin malu itu mah. Tahun berapa kok? Lupa ya. Aku nggak mau inget-inget. Ini dia, udah bersama kita siapa lagi kalau bukan guru kopi pertama saya, yaitu adalah Heri Setiadi. Pak Heri Setiadi ini, atau kalau saya panggil biasanya Ko Heri, ini dia udah main kopi ini, waduh kira-kira kalau saya aja udah 15 tahun, Ko Heri ini udah berapa tahun kok ya? 23 tahun. 23 tahun. Wah, anjir. 23 tahun loh, beneran. Itu dari mulai start belajar kopi ya? Iya, tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Itu aku ingat banget loh, waktu itu antara 2007 akhir atau 2008 awal aku ke Jakarta ketemu sama Ko Heri itu di Ambassador. Pertama kali ya? Ya, itu pertama kali aku ngerasain espresso pertama yang bisa diminum enak. Ya itu kok. Waduh, thank you. Ko Heri bikinin aku, karena itu waktu itu aku nggak bisa minum espresso kan. Jadi waktu itu aku cuma minum black. Terus Ko Heri bilang, enak espresso itu gini. Enggak, aku nggak bisa minum espresso. Udah, sini aku buatin. Ko Heri bikinin aku minum. Duh, kok nggak pahit, kok enak, kok sirupable. Wah, dari situ kok awal mulanya kok. Oh, gitu aku ya? belajar kopi itu. Oh, nah, gini, Ko Heri ini kan di bisnis kopi, di industri kopi ini kan udah lama nih kok. Ya. Dari tahun berapa kok? Tahun 2000. Dari tahun 2000 startnya. Iya, tahun 2000. 2000 itu aku baru drop out kuliah. Baru drop out kuliah 2000 itu Ko Heri udah main kopi situ. Itu ya kopi belum booming ya waktu itu, benar-benar belum booming. Nah, kalau sekarang nih, orang sekarang kan belajar kopi kan gampang nih kok. Wah, udah ada referensi coffee shop banyak, orang tahu at least kita mau main kopi seperti apa, kita mau terjun di industri kopi yang seperti apa, apakah mau di specialty, ataukah mau main di komersil, apakah mau jadi roastery, ataukah mau jadi main processing. Nah, tapi ketika Ko Heri dulu mengawali tahun 2000 itu masuk ke industri kopi itu gimana kok? Bayangannya itu mau ngapain waktu itu? Dulu itu juga kebetulan aja, kita waktu itu juga papa saya juga, papaku juga dari papa. Papaku yang ngelihat ada gerobak lucu tuh, gerobak Ili dulu. Oh, gerobak Ili. Gerobak kopi Ili itu dulu di mana? Di Puri Indah. Ngelihat ini lucu juga ya gerobaknya gitu ya. Aku dulu sempet kan kerja di hotel cuman nggak cocok lah ya, nggak cocok. Terus kayaknya aku bingungan gitu. Papaku lihat udah deh suruh usaha sendiri aja dah. Kebetulan ada gerobak itu lucu, bagus gitu, warna merah hitam, merah putih sorry. Ini kan merah putih kan. Ya udah dah kita coba dah, mulai kita usaha. Kebetulan dia mau jual itu gerobaknya. Dia dulu tuh maksudnya dia buat promosiin kopi Ili, jadi dia tempatin di mall-mall yang waktu itu ada di Jakarta, tapi kan belum banyak juga mallnya yang waktu itu. Oh, jadi Ili waktu itu bikin program gerobak ya, buat promosiin, ya buat promosiin kopi Ili waktu itu. Tapi kelihatannya nggak jalan juga karena waktu itu kan kopi juga belum terlalu gimana kayak sekarang. Sekarang ya. Terus? Jadi ya udah kita ambil alih waktu itu gerobak kopi Ili yang kita ambil alih di Ambassador dan di Toys R Us di Pondok Indah Mall. Lama banget Toys R Us. Sekarang masih ada nggak sih Toys R Us? Udah nggak ada ya? Nah, tapi kita terusin yang di Mall Ambassador aja karena lebih dekat dari rumah kita. Oh, jadi gerobak itu dibeli? Kita beli, jadi kita ambil alih lah. Tetap pakai kopi Ili juga. Oh, tetap pakai kopi Ili, tetap brandingnya Ili waktu itu? Enggak, justru karena Ili kan dia kan mau promosiin kopi Ili. Walaupun kita tetap pakai kopi Ili ya. Oh, tapi branding lain? Branding lain apa ya? Aku pikir namanya apa sih ya? Dulu ya aku pikir ini kopi kan Itali, jadi nama-nama Itali nih ya. Oke. Aku tahu dulu ada kopi Lavazza kan. Lavazza. Jadi ya kita bikin yang Latazza. Latazza itu artinya cangkir. Ya, bahasa Itali. Itu mulainya dari situ. Jadi ya udah kita bikin namanya Cafe Latazza. Oh, tapi memang awalnya idenya dari Lavazza itu nyari yang mirip jadi Latazza yang punya arti cangkir. Cangkir.
Jadi kedai kopinya itu ada di Mall Ambassador. Iya, di Mall Ambassador. Latasa itu legend banget. Latasa. Terus habis itu ya mulanya kita ya espresso aja, ya espresso cappuccino Italian kan ada tagnya juga, tagline-nya Italian way of drinking coffee. Oh iya. Jadi ya ala-ala Italia, aku yang jaga dulu sendiri juga. Itu udah pakai mesin? Mesin pakai Mesin espresso? Mesin espresso, DeLonghi. Oh. masih DeLonghi. DeLonghi pakai pots juga. Oh, pakai pots. Potsnya masih pots. Ya aku juga nggak ngerti kopi juga. Iya. Dari situ awalnya ya. Awalnya dari situ. Jadi ya mau nggak mau belajar gitu. Mau nggak mau jadi ya. Dan dulu kan internet juga belum gimana juga ya tahun 2000 ya. Betul. Jadi ya terpaksa mesti cari buku, belajar dari buku apa. Kebetulan ada saudara aku juga yang waktu itu dia masukin Danesi. Apa? Danesi, kopi Danesi. Oh nggak tahu aku. Nggak tahu. Ini Itali juga itu. Oh iya. Iya. Nah, dia udah duluan, dia udah main mesin Seiko segala. Ya aku aja tanya sedikit sama dia gitu. Ya dari situ aja mulainya gitu. Oke, awalnya. Tapi waktu aku ke sana tahun 2007 itu itu udah punya kios, di situ ada kiosnya, ada tempat makannya. Tapi gerobak masih ada kan waktu itu? Gerobak kayaknya masih ada. Aku nggak tahu, udah mulai single origin belum main single origin? Ada. Udah ada ya? Waktu itu kan aku minum gayo, mandeling gitu. Berarti udah ada ya? Terus aku ingat gerobak itu buat bikin siphon. Oh iya, itu single origin pakai siphon pertama kali ya, betul. Siphon, yang bikin Victor waktu itu. Iya, dulu pertama kali kita bikin single origin itu pakai sifon, betul. Pakai sifon itu. Iya, ya, di gerobak itu. Bukan di gerobak, ada counternya sebenarnya. Mesin udah waktu itu 2007 itu ke sana mesin Expo Bar. Oh, udah Expo Bar ya? Expo Bar itu. Iya, masih ingat. Masih ingat dong. Pertama kali kok. Aku nggak akan mungkin lupa itu. Itu memorable banget momen itu. Expo Bar ya? Itu Expo Bar masih ada. Masih ada loh? Masih ada. Masih jalan, masih nyala? Masih jalan. Wah, gokil gitu. Masih ada, serius. Expo Bar. Nah, terus dari situ akhirnya Latasa kan mulai ini kan, naik kan. Nah, aku ketika belajar awal pertama, mungkin teman-teman belum tahu bahwa ketika aku jadi juri pertama tahun 2009 itu yang ngundang juga aku Heri. Ingat nggak waktu itu? Kan aku belajar kopi, aku buka kafe tahun 2008. Terus 2009 ada kompetisi IBC. Iya, nyari-nyari juri kan. Waktu itu Heri ngajakin aku, ya udah aku ikut datang ke Jakarta. Jadi sebenarnya yang ngajarin aku buat jadi juri itu juga Heri waktu itu. Bareng-bareng sama tim dari Malang, sama Hendri juga itu. Jadi tersandung. Nah, tapi waktu itu nama Latasa at that time ya itu tahun 2008, 2009, even sampai aku kompetisi di 2011. Nama Latasa itu gede di kompetisi. Jadi waktu itu kalau kompetisi itu head to headnya saingannya adalah ya baristanya Caswell lawan baristanya Latasa. Nah, kenapa kok akhirnya dari situ kok into ke competition, into masuk ke bagian dari SCAI periode awal itu dari mana sih kok? Iya, karena ya waktu itu kan SCAI ya kan pertama kali itu aku ikut-ikutan juga kan, maksudnya ya dibilang ikutan bentuk, bukan bentuk ya, maksudnya ikut-ikutan lah. Gengnya di awal-awal lah, bukannya gimana membentuk enggak. Tapi geng ya pertama kali mau membentuk SCAI terus ada kompetisi kan, aku ikut terus kan. Bahkan waktu kompetisi yang pertama sampai ketiga kalau nggak salah, aku nggak mau nurunin barista aku karena aku mikirnya kita jadi juri terus kita nurunin barista sendiri kan nggak enak gitu. Iya. Rasanya gitu. Tapi Caswell tetap kan nurunin, yang menang ya selalu Caswell kan, karena waktu itu bukan apa-apa itu, karena memang pada saat itu memang cuman Caswell ya yang ada yang kompeten ya Caswell, nggak ada yang lain, nggak ada. Ya paling kita lah ya, Caswell sama kita. Iya, Caswell sama Latasa dulu. Nah, selalu. Akhirnya baru yang ketiga kalau nggak salah baru aku ikut. Oh ya udah aku ikut dah. Baru si Victor sempat juara 2 ya kalau nggak salah. Iya itu 2009. Nah, 2009. Itu. Jadi ya waktu itu ya jadi ya Latasa sama Caswell, tapi kita juga nggak terlalu akhirnya udah itu mulai banyak yang ini juga sih. Iya. Kita lebih fokus jualan. Fokusnya memang jualan tuh ya. Kompetisi ini ya selingan lah ya. Tapi waktu itu aktif banget loh, sampai ikut Q-Grader kan? Iya, waktu itu memang
aku masih aktif di SCAI juga gitu ya, karena awal-awal orangnya juga dia juga gitu ya. Ketika ada Q grader kan Koher ini angkatan pertama, Iya. angkatan pertama Q grader di Indonesia. Itu yang ikut berapa orang waktu itu? Waduh, aku lupa, cuman cukup banyak loh. 11 atau 12 kan? Enggak, Dan nyampe 20. cukup banyak. Oh ya? Lumayan kok. Itu 20-an. termasuk Adi Mira ya, Iya, kalau nggak iya. salah ya, Pak. Ya kan? Pak Kasmito. Iya. Ya, cukup banyak kok. Oh cukup banyak. Nah, Lumayan. waktu ketika ikut Q grader pertama kali kan, kalau kita kan di era sekarang kan kita udah tahu Q grader itu apa. Iya. Waktu itu Koher itu paham nggak sih itu Q grader itu gimana? Iya, kulitnya aja ya kira-kira. Dan waktu pada saat itu kan karena baru pertama kali Q grader, jadi mungkin nggak se-strict sekarang kali ya. Oh, Gitu. lebih Iya, mungkin ini lebih ya, karena ini pertama lah, boleh Lebih banyak toleransi ya. Toleransinya cukup tinggi kayaknya. Jadi ya udah, tapi ya inilah kita belajar banyak di situ dan ya fun juga ya itu. Oke, jadi ketika pertama kali jadi Q grader pertama nih di Indonesia ya, angkatan pertama, benefitnya atau efeknya di Koheri sendiri waktu itu apa kok yang dirasain? Yang pasti ya kita jadi lebih mengenal kopi ya. Ya mengenal kopi lebih dalam lah, specialty coffee ya. Ya, terutama specialty coffee ya. Jadi kita belajar itulah yang kopi yang bagus tuh yang specialty yang kayak begini toh gitu loh. Ya karena aku sendiri sebenarnya kan bukan, even dulu waktu sebelum mulai itu aku nggak minum kopi. Aku tuh nggak suka kopi. Oh dulu awalnya malah nggak minum kopi. Nggak minum kopi sama sekali malah. Tapi setelah buka yang ya, kopi itu mau nggak mau, kan? ya mau nggak mau kan, ya belajar akhirnya. Nah jadi bedanya setelah ikut Q grader dengan sebelum ini yang paling berefek di apanya? Ya kita jadi lebih peka aja ya sama ini specialty coffee itu. Specialty coffee itu yang gimana sih, baik dari aromanya, baik fisiknya juga, aroma, rasa, ya kan jadi lebih ini kita. Jadi ada panduannya ya. Ada panduan dan kita tahu yang namanya specialty coffee itu ternyata yang begini tuh yang perfect gitu ya. Kopi tanpa cacat aroma dan rasa lah gitu ya. Fisik, aroma dan rasa. Gitu. Sebelum ngambil Q berarti ngerasanya masih ya aku taunya ya kopi ya cuman yang espresso ya orang bilang waktu itu specialty coffee ini tapi nggak punya patokan yang sebenarnya specialty coffee itu apa aku malah nggak tahu juga sebelum itu ada specialty sebelum Q itu nggak tahu ya aku tahu kopi ya pokoknya kopi Italia yang terkenal itu aja. Iya, pokoknya tahu ya kopi Italia aja. Kopi Italia karena memang itu era second wave itu kan memang rame-ramenya kopi Italia, Italian coffee ya. Iya, Italian coffee, makanya dulu ada Illy, ada Segafredo, Lavazza, Danesi, Lavazza, cukup banyak. Oh, jadi akhirnya setelah ikut Q itu akhirnya menemukan panduan. Dan itu kan lebih single origin ya, kalau Q grader kan single origin, kalau kopi-kopi Italia kan blend semua kan. Nah, akhirnya kok setelah makin paham nih specialty coffee itu seperti apa. Nah, apakah memang ketika itu di masa-masa itu bisa diaplikasikan ke bisnisnya Latasa waktu itu? Ya bisa banget, artinya jadi kita tahu ya kopi yang ini gimana nih yang bagus, yang baik lah ya. Yang baik tuh ya kayak begini, kopi yang bagus tuh ya kopi yang kayak gini gitu ya. Jadi ya nggak sembarangan gitu kopinya jadinya gitu. Oke. Ya. Jadi Latasa sampai hari ini udah berapa tahun? 23 tahun itu. Jadi Latasa sendiri udah 23 tahun. Iya, jadi Latasa tuh jadi sebelum ada specialty coffee kan kita pakai Illy itu. Nah, udah mulai masuk specialty coffee ganti. Nah, aku juga baru tahu ternyata Indonesia banyak ya kopinya. Kopi yang bagus ya Italia kan. Iya. Ternyata Indonesia ya segitu banyaknya dari Sabang sampai Merauke kita punya gitu kan. Ya pelan-pelan kita beralih tuh jadi ada kopi-kopi Indonesia, jadi kan dari Sabang sampai Merauke kita itu di Latasa waktu dulu tahunnya kopi itu merek apa doang. Merek nggak tahu single origin. Ternyata tuh dari daerah ini ada kopi ini. Padahal di Italia sendiri nggak ada kopi. Iya, di Italia sendiri nggak ada kopi, makanya udah mahal bener harganya. Gila. Sampai sekarang kok masih mahal kok Illy itu. Mahal gila. Jadi lama-lama ngapain kita pakai kopi Italia, orang kita negara penghasil kopi segitu banyak. Akhirnya ya kita switch, akhirnya ganti ke kopi Indonesia, semua kopi Indonesia gitu.
Tapi nggak roasting tuh sampai hari ini? Enggak sih. Nggak roasting, masih ngambil dari teman-temannya. Iya. Biasanya siapa aja yang pernah ngambil mensuplai Latasa selama ini? Ya termasuk Caswell ya. Caswell awal-awal dulu ya. Awal Caswell, Maharaja. Maharaja. Iya. Apalagi ya? Ya banyak lah. Siapa lagi yang even Opal dulu, Opal. Oh, Opal juga. Habisnya kita kan dipinjemin mesin waktu itu sama Opal. Oh, Expo Bar itu Opal? Bukan. Oh, bukan. Dia minjemin Karimali. Oh, Karimali. Karimali dulu. Jadi mungkin sebelum Caswell tuh Opal. Oh, Kopi Bali pertama kali malah. Kopi Bali juga Kopi pernah? Bali pertama kali. Bola dunia itu? Iya. Masih bubukan, bukan beans ya, bubuk. Oh, dia suplainya powder udah. Powder. Jadi oke. Awal-awal banget itu pertama kali Kopi Bali. Karena aku ingat 2007 atau 2008 itu yang aku belajar kopi pertama kali di situ itu udah Caswell. Ini udah cerita, ini kita ngambil dari Caswell. Iya, itu udah Caswell waktu itu yang supply gitu. Itu akhirnya pertama kali aku nemu ngerasain kopi Gayo itu ada spicy. Kopi ada spicy-nya ya? Oh iya, ini Gayo memang spicy. Karena pada saat itu memang baru Caswell kan yang main specialty dan main single origin gitu kan, baru Caswell. Jadi pada saat itu ya praktis cuman kita sama Caswell ya kayaknya yang ada single origin gitu ya. Ya mungkin Tator juga dulu udah ada. Tapi nggak terlalu inilah Tator, Coffee Club. Udah ada juga waktu itu ya. Jadi yang nggak banyak yang main single origin ya, dan yang mungkin yang paling lengkap dulu ya kita sama Caswell kali. Iya betul. Anomali setelah itu. Ya, baru abis itu Anomali keluar ya, betul. Anomali itu sangat-sangat membantu mempopulerkan kopi Nusantara waktu itu sangat, ya. Nah, dari bisnisnya sendiri kok, akhirnya buka brand baru kan, yang aroma. Akhirnya apa namanya? Jadi ada toko kopi Aroma Nusantara. Toko kopi Aroma Nusantara. Aja pakai toko kopi Aroma Nusantara. Jadi itu gimana? Itu pelebaran dari Latasa atau gimana? Sebenarnya sih, jadi kayak kita mau rebranding kali ya. Karena kopi kita udah kopi Indonesia semua, kayaknya udah kurang relevan sama nama Latasa. Jadi akhirnya ya kita bikin nama ya toko kopi Aroma Nusantara. Ya kopinya ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu tempatnya di mana? Di Mall Ambassador. Di Mall Ambassador juga. Yang dulu Latasa. Samping-sampingan sama Latasa itu juga. Latasanya kita memang nggak hilangin karena itu ya udah ya kan sayang aja juga. Orang tahunya Latasa sih. Latasa. Iya. Oke, nah toko kopi Aroma Nusantara ini dia itu lebih gimana kok? Melayani orang-orang yang nongkrong minum di situ atau orang beli beans? Ada juga yang beli beans juga ada, karena ya itu karena kita ada toko kopinya, toko kopi Aroma Nusantara, jadi ada yang beli beans juga gitu. Yang nongkrong di sana juga ya lumayan banyak juga gitu. Dan kita memang dari dulu kan ya karena mulainya kita sejak ada specialty coffee SCHI gitu, jadi kita udah mulai dengan kopi-kopi itu. Dulu kan sama sekali kan jarang ya, yang mungkin nggak ada juga yang bisa nyediain sebanyak itu kopi gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang nih, orang kan kalau kita ngomongin specialty, independent coffee shop itu kan orang yang profilnya kan light terus. Terus dari origin ini, kayak aku aja bikin kopi-kopi ini kan, kita itu kayak dituntut itu harus detailnya itu jelas nih, dari kebunnya siapa, terus kemudian tasting note-nya ini keluar apa, apakah ini keluar orange, tangerine, lemon atau apa. Nah, kalau di toko kopi Aroma Nusantara itu apakah juga seperti itu, ngikutin seperti itu? Akhirnya kita kan dari pengalaman juga ya. Dari pengalaman kita ngelihat target market kita juga kayaknya nggak cocok ke sana gitu ya. Oh iya. Yang apa maksudnya ya kita tahu specialty coffee yang begini, tapi kita harus lihat market kita mau kemana sih sebenarnya. Ya nggak ada salahnya kalau kita mau targetin ke specialty coffee beneran ya. Ya itu artinya keharusan seperti itu yang tadi Willy bilang. Tapi ya kita kalau misalnya yang ternyata target market kita bukan ke sana, ya nggak terlalu perlu begitu juga ya. Tapi kan market itu terbentuk sendiri. Waktu itu kan ya kebetulan kita karena udah lama ya. Jadi kita udah tahu oh marketnya di situ tuh begitu gitu. Oh di sana orangnya nggak ada yang suka yang asam gitu.
nggak suka ada yang asam. Kopinya pokoknya selalu mungkin 90% saya nggak mau yang asam ya. Less acidity Iya, semua Mas saya ya. nggak mau yang asam ya. Akhirnya begitu. Ya kita kan ngelihat market begitu, oke. Jadi ya kita kan lagi bisnis ya. Iya. Kalau mau ngikutin arti ya tentu kopi yang bagus yang begini-gini yang acidity-nya ada acidity-nya, mungkin light roast. Tapi ya akhirnya kita mesti itu sama market kita. Harus tetap ngikutin marketnya juga. Marketnya kita bahwa kita tahu specialty kopi seperti apa, nggak apa-apa. Buat diri kita Buat sendiri. diri kita sendiri kita tahu. Jadi kopi yang baik nih yang seperti ini gitu. Setidaknya kalau ada orang yang nanya, kita juga bisa cerita Kita juga jelasin. bisa cerita apa segala macam. Iya. Tapi karena itu untuk bisnis, ya kita nggak bisa ngikutin yang indie banget yang kayak sekarang yang orang-orang yang kopinya yang harus yang light terus detailnya semua harus ditulis seperti itu. Iya makanya kembali lagi target market dia siapa. Kalau dia mau main target marketnya ke sana, ya memang itu harus. Nah, contoh nih kayak tadi itu sebelum kita on cam ya, Ko Heri kan juga ceritakan kalau di sana ya kita pokoknya kopi itu ya dari Sabang sampai Merauke ya pokoknya ada perwakilan dari Toraja, perwakilan dari Aceh, perwakilan dari Papua, dari Flores, dari mana. Nah, tapi ada nggak sih customernya yang nanyain ini Torajanya Toraja mana, ini Acehnya Aceh mana, ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Bukan, mungkin jarang sekali ya. Ada mungkin, tapi jarang kayaknya. Enggak gitu karena memang kebanyakan yang datang ke tempat kita tuh orang-orang yang memang just ya kopi aja karena itu kita tengah-tengah kantoran juga gitu. Iya. Di daerah kantoran. Jadi ya memang nggak terlalu itu ya rasanya aku nggak belum menemu orang-orang yang begitu ya. Kebetulan karena mungkin kebetulan ya kalau Mall Ambassador kan rame banget kok. Rame banget. Oh iya, sekarang emang enggak? Sekarang ya sejak Covid udah agak ini sih. Orang kerja kantoran bisnis semua. Ibu ibaratnya mall bisnis ya di situ. Iya, mall bisnis. Itu jadi orang ke situ memang yang dicari itu asupan kafein beneran ya. Iya, kafein, tapi ya dengan adanya itu kan wah ada pilihan juga nih, banyak nih kopinya macam-macam gitu kan. Cuman enggak, marketnya bukannya orang yang pengen tahu kopi, istilahnya datang tuh sampai menganalisa dulu gitu. Ini kopi dari mana nih kopinya ini di ketinggian berapa? Petaninya siapa nih? Aduh. Untungnya nggak gitu. Sekarang itu ya pertanyaannya lebih ngeri kok. Lihat nih. Oh, prosesnya apa? Carbonic maceration. Oh, CM ya? Berapa jam? Wah, mampus ya. Kita mana tahu ini direndam di CM berapa jam, kita juga mana tahu, masa kita mau nanya juga ke petaninya. Lagi kita juga kadang nggak paham loh, terus terang ya, walaupun kita main kopi lah apa, tapi kita kan processing ini kan berkembangnya cepet banget. Kita kan di hulunya itu kan. Di hilir, sorry. Iya, di hilirnya. Ketika processing itu carbonic maceration 5 jam, 8 jam, 30 jam, kita nggak tahu bedanya itu jadinya kayak gimana loh. Nah, iya, makanya mungkin itu berkembang ya perkopiannya. Ya aku sendiri terus terang udah agak ketinggalan tuh seperti itu ya. Terus sekarang udah nggak terlalu ngikutin lagi. Nggak terlalu ngikutin ya, karena memang kebetulan akunnya udah nggak gitu aktif di organisasi perkopian PSCI. Udah itu kedua. Ya kita lagi ya sekarang apalagi setelah Covid kan harus lebih fokus sama bisnis kita sendiri. Gitu akhirnya ya udah deh. Ya masa-masa itu kan udah lewat ya. Dulu iya kita pengen tahu gitu. Tapi sekarang ya walaupun perkembangan itu boleh lah kita tahu ya. Tapi akhirnya kembali lagi kita market kita siapa. Iya, betul. Gitu. Betul. Kadang kalau kita lihat ya di sosmed apalagi ya, perkembangan industrinya specialty coffee, peralatan, teknik, ini kan cepat banget kan. Kadang mau catch up ngikutin semuanya udah nggak sanggup loh. Udah nggak sanggup. Paling gampang ya alat manual brewing. Iya. Alat manual brewing sekarang waduh gila. Kita dulu masih bisa ngumpulin lah ya. Sifon, apa ketika keluar V60 kita juga ikutan beli. Iya kan, apa kita sekarang coba dibeli semua kok. Mampus kok. Iya betul, aku sempat ngikutin. Tapi kalau yang murah sih aku beli juga, Cok. Sekarang udah macam-macam semua. Iya betul. Tapi ya menarik sih, tetap menarik. Maksudnya mengikuti perkembangan itu. Walaupun kita sendiri jadi pembuset sampai udah begini ya sekarang ya sampai proses kopi aja udah bisa dimanipulasi sedemikian rupa gitu. Dan yang unik ya, kalau kompetisi IBC ya, selama ini kan kita street
kopi ini kan memang nggak boleh diapa-apain, nggak boleh di-infuse, yang apa ya. Kopi ya processingnya pun juga harus yang alami semuanya. Tapi kan berkembangnya zaman sekarang, kadang kita nggak bisa nge-track apakah kopi itu di-infuse beneran atau enggak ketika proses pasca panen. Akhirnya di rules regulation yang tahun ini akhirnya diperbolehkan. Oh ya? Jadi kopi infuse ya boleh. Ya aku tahu tuh ada satu kopi yang di-infuse pakai vanilla. Banyak sekarang. Iya jadi mentahnya kan? Mentahnya. Iya betul. Selama itu proses pasca panen itu boleh kalian mau apa-apain. Tapi ketika itu udah di roast, udah nggak boleh. Tapi sebelum itu sekarang udah boleh di kompetisi. Oh gitu ya? Karena trennya udah begitu, nge-tracknya juga udah susah. Akhirnya ya udah dibolehin aja sekarang. Mungkin mungkin ada bagusnya juga kalau misalnya kita stay dengan itu yang lama. Apalagi yang mesti itu betul, mungkin betul. gitu ya. Apalagi nih taste kopi ya betul, gitulah. Betul. Nah makanya yang menarik ya kalau kita ngikutin selera pribadi ya. Oke, kopi-kopi yang diproses, dimanipulasi sedemikian rupa supaya keluar rasa-rasa seperti ini. Kalau aku pribadi, sebagai orang lama, mungkin aku nggak cocok taste-nya. Karena yang fermented, fruity, atau apa, nggak kayak kopi yang kita kenal selama ini. Nah, tapi yang menarik, kemarin waktu aku podcast sama Michael Jasin, dia kan bikin, ini kan, di Flores kan, bikin processing juga. Masuk akal tuh. Jadi, dia tuh bilang kalau kopi ini biasa, nggak diapa-apain, lu harganya ya cuma segitu. Tapi ketika lu kasih proses yang beda, dengan ditambahin ini, fermentasi yang begini, percobaan gini, akhirnya muncul flavornya ini, kopi ini bisa ketika di roasting, karakternya ini bisa beda dari yang lain, harganya naik. Oke. Gitu. Iya, memang sekarang gila sih ya. Ada beberapa kafe yang harga kopinya memang udah single origin loh ya. Iya. Bisa 140.000, 160.000. Oh iya. Kalau import gitu kok kopi. Oh iya import ya, terutama import ya. Kalau lokal enggak? Lokal masih mungkin di bawah 100 sih. Tapi tetap cukup mahal ya. Maksudnya lokal sekarang beberapa processing yang aneh-aneh itu udah orang jualnya per cupnya juga udah di atas 50 kok kadang. Iya, ya itu di atas 50. Tapi ya untuk orang market tertentu ya, minum kopi hitam 60.000. Iya. Mikir. Makanya kalau aku sendiri ya, sekarang gini, orang ketika buka specialty coffee shop yang independen gitu, memang harga single origin sekarang mahal. Orang jadi kalau jualan filter coffee, harganya lebih tinggi daripada cappuccino. Kalau kopi aroma Nusantara gimana? Enggak sih, masih lebih rendah dari cappuccino, sedikit tapi lebih rendah. Aku juga gitu kok. Aku juga cappuccino, let's say cappuccino harga 25.000 atau 30.000. Black coffee atau single origin itu harus di bawahnya. Kalau aku loh ya. Karena ya modalnya cuma air panas doang. Betul. Gitu loh. Nah, sedangkan kalau cappuccino kan kita pakai susu. Gitu. Ya akhirnya kan orang yang ngopi itu kan cara berpikir orang yang ngopi gitu loh. Dia cuma kopi hitam dia harganya 60.000. Ya kan buset. Kopi hitam. Ya orang yang kita ngomong yang umum yang nggak ngerti, yang nggak terlalu ngerti kopi lah. Yang oke lah dia penikmat lah ya. Bukan yang pencinta atau itu 60.000. Enggak, aku aja ya yang suka kopi gitu ya. Bayar 60.000 sakit juga. Walaupun ini oke, ada rasa apa peach-nya ini. Ya pengen nyoba sih sekali, oke deh, nggak apa-apa deh. Cobain deh. Tapi ya udah sekali doang habis udah. Susah ya kok nggak bisa ngomong ya. Zaman sekarang itu kayak gitu semua. Ya, it's good kalau misalnya ternyata marketnya ada ya. Bagus. Tapi buat orang-orang yang seangkatan kita nih mungkin ya ngerasa kayak gitu. Ya mungkin mahal ya. Iya, nggak tahu ya buat aku nyoba sekali oke, tapi untuk mungkin event seminggu sekali minum kopi itu nggak juga kali ya. Nggak juga lah, seminggu sekali pun juga berat kok ya kan. Hari gini berat juga ya. Tapi aku nggak tahu ya konsep apa yang ditawarkan sama teman-teman yang buka coffee shop sekarang, karena aku belum ngobrol juga sama semuanya. Karena kalau dari aku sendiri, kayak aku buka nih tautan nih hari ini nih. Ya, ngomong-ngomong kita sekarang lagi di tautan kopi. Nah, itu kita tuh pengennya itu dari dulu itu ya supaya orang bisa ngopi ke tempat kita itu tiap hari tanpa ngerasa berat. Iya. Kan? Nah, apalagi begitu. Nah, tapi kalau yang dengan mereka pricingnya segitu itu aku nggak tahu mereka gimana ya. Apakah cuma pengen introduce aja atau gimana? Mungkin mereka memang apa ya? Memang mereka sasarannya memang yang ke atas kali ya.
Mungkin ya, aku nggak tahu apa nih orang, bahkan mungkin dia punya coffee shop just for fun. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi kan? Dia idealis, Idealis, ya kan? tapi dia dia pengen serve kopi-kopi eksotik ya, semua. dia mungkin bisnis utamanya bukan itu. Betul, bisa juga kan? betul. Iya kan? Ya, kalau kita kan cari duit. Kalau sepi mati. So, tapi selama ini ngejalanin bisnis ya, aku tahu dulu ada Latasa di SCBD. Ya, betul. Rame banget waktu itu. Di sana nggak terlalu ramai sih. Rame loh, tiap kali aku ke sana. Ya, Dan kok akhirnya bisa sampai tutup kayak gitu? waktu itu kita mau dipakai tempatnya Oh. sama yang punya. Oh, Jadi ya gitu. mau ngomong apa? Oh, tapi bukan berarti dari segi hitungan mulai bleeding atau apa enggak ya? Masih jalan ya sebenarnya? Waktu itu oke, karena di Ambassador kita ramai sekali. Oh, oke. Iya, ya di situ memang cukup mahal ya sewanya. Oke, gini deh, aku kasih dong tips supaya bisa bertahan. Karena gini, aku 2008 buka sidewalk di Kediri. 2019 kita tutup. Sebelum pandemi. Oh, pas pandemi 2020 kita tutup. Nah, tapi Latasa Kopi Aroma Nusantara bisa bertahan sampai 23 tahun. Salah satu kuncinya apa, Bu? Apa ya? Berdoa juga kita enggak. Ya harus. Enggak, apa tuh namanya? Kita mungkin karena salah satu yang pertama kali ya memperkenalkan kopi single origin ya. Mungkin kita udah ada marketnya, kita udah ada di sana. Jadi ada hal-hal yang memang ada keuntungan lah kita. Kenapa sampai sekarang kita masih bisa bertahan gitu? Ya itu salah satunya, kita juga salah satu yang pertama yang memperkenalkan single Termasuk origin. pionir. Ya pionir lah ya itu. Jadi tamu-tamu kita ya dia juga gitu ya. Iya. Karena kita ya sementara ini kan cuma ada di Mall Ambassador. Ya ada tempat lain lagi juga kita buka. Tapi yang Mall Ambassador ini kan udah cukup lama. Dan di sana kan mallnya tuh Mall Strata Title. Jadi memang yang punya toko kan pada di situ Iya. Ya yang masih buka ya dia masih akan kembali ke tempat kita. Dan kita juga dikelilingi kantoran kan. Jadi ya itulah yang bikin kita survive ya. Jadi masih ketolong karena trafficnya di mall itu juga. Trafficnya tuh masih oke, walaupun sekarang udah nggak seramai dulu ya, tapi masih oke. Gitu. Oke, kita ngomongin traffic di Mall Ambassador masih oke, masih bisa menolong. Iya. Tapi sewanya gimana? Nah, sewanya karena ini juga karena strata title. Jadi kita kan sewa sama orang-orang yang punya toko itu ya. itu. Nah itu juga mungkin ada kontribusi menolong kita juga karena mereka sekarang kesulitan yang strata title. Oh. Karena mau strata title ini mulai ditinggalin kelihatannya ya. Karena mereka nggak bisa ngatur. Iya. Dia mesti jual apa kan nggak bisa ngatur. Betul. Dia mau jualan apa kayak terserah dia. Itu toko-toko dia kok. Nggak bisa dia lu mesti jual ini ya, nggak bisa. Gitu. Jadi itu pun jadi trending yang punya toko strata title ini kan menurun. Sekarang kayak di ITC Kuningan, ITC Kuningan, ITC mana-mana, Cempaka Mas apa, itu sepi kan udah. Sekarang orang udah bayarin aja deh itunya service charge sama listriknya. Sampai begitu kok? Nggak usah bayar, pokoknya bayarin aja tuh service charge-nya sama listrik. Karena memang udah trafficnya udah turun banget. Udah turun banget ya. Untungnya Ambassador ini masih, tapi ya nggak tahu ya, kelihatannya kan yang Mall Strata Title ini kelihatannya kecenderungannya seperti itu gitu loh. Jadi makanya kita negonya sama yang punya tempat. Yang punya toko. Jadi kan waktu COVID ya, COVID kita mati gimana? Itu dibantu juga? Oh sangat. Wah. Makanya ya itu yang kalau mall nggak bisa. Mall mati gitu, nggak bisa. Makanya banyak yang tutup. Yang nggak tahu kalau yang sewa-sewa di luaran mungkin masih bisa juga ya. Tapi kalau di mall kayak Plaza Senayan lah atau nggak bisa. Iya. Temenku buka di Kalibata, habis kok. Gara-gara COVID, mereka cuma dikasih kelonggaran nggak bayar selama 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan 3 bulan. Tapi setelah itu dirapel loh. Dirapel suruh nyicil di bulan berikutnya. Oh, ya berat juga kok itu kok. Iya betul. Jadi ya kita sih ya puji Tuhan lah ya. Jadi kita ini juga gitu. Ketolong ya dari situasinya yang seperti ini juga gitu. Jadi kita kenapa masih bisa survive ya karena itu. Kita nego habis-habisan sama yang itu setelah COVID ya turunnya lumayan gitu loh.
Biasanya kan namanya sewa tempat naik terus Iya, kan. iya, iya, iya. Ya pas COVID Ketolong ya itu udah. juga ya. Mau nggak mau ya. Kalau itu ya udah. Kalau kita enggak itu ya udah terpaksa kita cabut. Tapi untungnya kita tuh nyewa ada 3 orang berbeda loh. Termasuk sama mall juga ya. Iya, Ada yang sedikit. Soalnya ada yang di luar ya. Ya ada sedikit di luar. Tapi kita nyewa sama 3 orang yang berbeda. Tapi ya kebetulan orang ini ya bisa mengerti juga. Dan posisi mereka juga sekarang lemah di apa namanya di mall starter title. Iya. Jadi ya ini mungkin masukan ya buat yang baru mau itu cari yang mau starter title. Oke. Jadi masih ini ya, masih bisa negotiable banget ya. Iya, bahkan ya kayak di ITC ITC lah. Ya udah deh, bayar apa itu aja, bayarin service charge-nya aja. Karena Ya, dia tapi- kan harus terus bayar Tapi service charge. memang harus cari mall strata title yang Itu memang yang- trafficnya iya, masih jalan, iya, seperti tentu. mall Ambassador itu ya. Iya, tentunya iya. Kalau yang lain-lain ya mungkin ya udah, Iya, kalau sepi gamblingnya udah terlalu jauh susah. Iya betul. Tapi akhirnya kalau misalnya itu mall masih rame, berarti sewanya juga masih mahal. Oh iya bisa. Ya, karena itu udah trafficnya udah turunnya banyak. Iya. Jadi ya pinter-pinternya misalnya itu tempat sepi, tapi sekarang kan zamannya sosmed. Ya siapa tahu dia kuat main sosmednya, bisa itu juga. Nah, tapi Koheri sekarang ya, kalau ngelihat track recordnya dulu Q-Grader pertama, terus kemudian udah ikut organisasi di awal-awal, udah ngejuri, udah bisa mentraining baristanya sampai ikut kompetisi, sampai Victor juga pernah juara 2 nasional. Tahun berikutnya ada Siti, siapa yang cewek itu? Si Jamila ya. Jamila juga itu, pokoknya ada lah banyak ya waktu itu. Latasa banyak mengeluarkan atlet. Terus kemudian nama Latasa sendiri juga udah legend. Koheri sendiri juga udah masuk ke buku Baristano Cincong. Iya. Nah, dengan modal yang udah experience kayak gini kok, ini next apa lagi sih kok yang pengen Koheri punya, ya cita-cita kayak pengen apa lagi deh? Iya, Ini kopi Aroma Nusantara juga udah jalan nih, terus nextnya Iya, maunya sih ya dikembangin aja aroma Nusantaranya ini. mau si kopi Aroma Nusantara. Iya. Ini. Pengennya berkembangnya ke arah mana? Kok? Ya tetap ke konsep yang sekarang lah ya. Jadi ya kita memang itu apa namanya menyajikan kopi dari Sabang sampai Merauke. Tuh, ya, tapi ya mungkin kita nggak akan terlalu main ke specialty coffee lah gitu. Kenapa kok? Kan berangkatnya kan justru udah belajar specialty coffee. Ya itu yang bilang akhirnya market kita terbentuknya seperti itu gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah, mendingan ya kita kan harus memilih kita mau apa. Kalau cari duit ya mesti marketnya itu. Kalau mau iseng-iseng ya kita mau idealis ya. Karena kadang-kadang kan idealis sama apa sama bisnis kan kadang-kadang nggak Iya, cocok nggak sinkron. Ya. nggak sinkron. Jadi ya kita ya karena kita memang buka itu untuk ya nyari duit. Iya, nyari duit, bisnis. Bisnis. Ya akhirnya ya kita Karena Koheri udah tahu marketnya Koheri ke marketnya situ ke yang situ. bisa Jadi, dikerjakan. ya bukannya nggak salah juga memang mau cari marketnya ke arah specialty ya why not nggak. Kalau misalnya memang ternyata ya ada juga kan bukannya nggak ada tapi mungkin nggak sebanyak yang peminum kopi biasa. Iya, pasti. Iya. Ada plan untuk ngerosting sendiri kok karena udah bertahun-tahun. Aku Waktu itu kan cerita pernah ngerosting sendiri kan? Itu pakai mesin apa? minjem Minjem. Minjem. minjem temen. Iya, coba ngerosting sendiri tapi ternyata itu nggak semudah itu ya ngerosting itu. Apalagi kalau kita harus ngerosting sendiri rasanya susah ya. Kita nggak bakal bisa ninggalin itu. Ya harus ngerosting terus. Iya. Bisa sih kok ninggalin seharian ngerosting Iya. berapa puluh kilo Iya, ya kan? iya, Setelah bisa, itu iya. baru istirahat Iya, besoknya. bisa juga. Cuman rasanya nggak semudah itu ngerostingnya. Ya kita sekarang banyak roster-roster jago. Kenapa kita nggak? Ya udahlah kita ngambil sama memang yang ahlinya. Iya, gitu loh. betul, setuju. Ya kita bantu mereka juga. Daripada ini roster sebanyak itu kalau Iya. dia buka kafe sendiri, ngerosting sendiri, itu berat loh modalnya. Iya. Dan itu seperti kayak ada 2 bisnis yang berbeda. Betul. Ngerosting sama kafe itu beda. Iya, beda. Iya. Kita kalau roasting kan mesti nyetok, mesti Iya. punya tempat. Iya.
Mesti fokusnya harus di situ, nggak bisa sambil ngerjain. Sekarang kita ngerosting ini emang gampang nyari green beans. Iya, susah. Rebutan kan? Iya, betul. Sama roster gede. Iya. Mati kan? Ya makanya aku dari dulu ya selalu dilema sih, selalu orang ngerosting kan. Ya aku coba gitu, tapi rasanya kok nggak ini ya. Biarlah di bagiannya sendiri-sendiri ya. Yang coffee shop ya coffee shop. Coffee shop. Roastery ya roastery. Ya kenapa kita coffee shop harus ngerosting sendiri? Ya ini aku punya pendapat ya. Kenapa harus kita yang ngerosting sendiri? Betul. Gitu loh. Ya memang ada apa ya? Mungkin kredibilitas yang lain lah ya, mungkin ya. Tapi ya nggak harus juga ya. Iya. Ya, akhirnya kembali lagi, kita market kita siapa sih? Kalau memang kita mau sasaran kita mau orang-orang yang mengerti kopi atau apa, mungkin jadi perlu ya. Tapi kelihatan kok market kayak aku nggak perlu, kayak kenangan apa perlu dia ngerosting sendiri. Mungkin sih sekarang boleh juga sih kalau udah besar ya. Kalau dia kayaknya juga masih belum loh nah, dia. Even kenangan nggak ngerosting sendiri. Dia masih ngambil dibagi ke beberapa roster-roster yang sanggup memenuhi kapasitasnya dia. Iya kan, daripada dia repot sendiri ngapain? Iya, betul. Apalagi dia marketnya memang nggak perlu itu gitu, nggak perlu yang aneh, yang mesti rasanya bagaimana. Iya kan? Mereka cuma butuh kontrak dengan harga murah. Iya, akhirnya ya udah, aku pikir ya udah biarlah kita ke rekan-rekan roster aja gitu. Kita juga teman-teman kenalan kita juga banyak. Teman-teman kenalan kita juga banyak dan makin banyak sekarang. Makin banyak ya. Makin banyak. Jadi yang repot ya mereka sebenarnya. Biar mereka yang mikirin lah gimana cari green bean. Iya, kalau kita kan ya servisnya gimana, bikinnya gimana. Itu kita pikirin itu gimana. Terus ketika harga naik kita juga dekat. Ini mahal banget nih sekarang ya kan. Biar yang mikir mereka. Iya gitu deh kira-kira. Memang akhirnya gitu. Ya selalu dilema sih. Iya. Memang ngerosting sendiri apa enggak. Tapi akhirnya aku pikir gitu. Jadi next kedepannya kopi Aroma Nusantara mau berkembangnya ke arah mana? Cabang lagi atau bagaimana? Ya maunya sih. Atau mungkin mulai sosmed jualan beans-beansnya juga? Kita ada sih, cuman memang kita belum terlalu fokus. Ya itu kan, ya kita kan masih semua sendiri ya. Ya nggak tahu, siapa tahu one day kita ada ketemu investor apa, siapa tahu ya. Ya kita akhirnya, karena kita kan ini semua sendiri kan, kita berusaha sendiri. Efek dari COVID aja kan masih ada gitu, masih berat gitu. Ya pelan-pelan lah, tapi yang penting yang ada sekarang ya kita jaga. Competition? Kayaknya ya nggak tahu, pada saat ini memang kayaknya karena kita udah agak ketinggalan terus terang aja. Iya. Kita udah ketinggalan, agak ketinggalan. Tapi dulu Ko Heri juga pernah jadi kompetitor kan? Iya. Bikin malu itu mah. Tahun berapa kok? Lupa ya. Aku nggak mau inget-inget. Ini kalau nggak 2014 kayaknya. Iya. 2014 atau 2015 ya? Iya 2014 ya kayaknya. Aku nggak mau inget-inget. Itu bikin malu. Nggak gini kok, aku penasaran deh. Waktu itu kenapa kau memutuskan untuk ikut kompetisi itu ngapain gitu loh kok? Ya iseng aja Pak. Ya mau uji nyali. Soalnya kan biasanya tuh yang jadi apa namanya? Oh, kita kan kok jadi juri. Biasanya kan jadi juri ya kan. Gini. Coba kita ikut kompetisi kayak gimana, ternyata susah. Nggak segampang itu ya. Itu dulu itu pernah bercanda. Jadi aku, Mira, Resi waktu itu kan, sekali-sekali yang kompetisi yang ini dong, juri-juri yang senior. Terus aku ngomong, gua udah pernah ikut kompetisi, kalian yang lain, gua bayangin kalau Pak Heri itu ikut kompetisi gimana ya? Oh, sambil ngelap keringet pakai anduk gini-gini, beneran beneran. Nggak, aku waktu itu iseng dan mungkin pengen tahu gitu. Gimana sih rasanya kita kompetisi itu, ternyata ya nggak semudah itu ya. Iya. Kita jadi juri ya. Salah. Tapi ya itu ketika kita ngejuri dulu nih kok. Tapi sekarang itu feelingnya beda. Jadi kalau aku lihat juri-juri baru, apalagi sekarang ya, begitu yang tampil ini baristanya ini yang punya nama besar, yang keder jurinya. Sampai begitu sekarang. Begitu. Let's say siapa yang udah pernah champion ya, apa Michael Jasin atau Yesi, yang juri-juri baru ini bisa jiper kok. Jiper dalam arti apa? Jadi kalau ngasih skor itu jadi kayak si baristanya ngomong, oh ya nanti kamu akan dapat rasa ini gini. Nah,
Seumpama nih, let's say mereka nggak dapat seperti yang diomongin, mereka mau ngasih nilai kurang, itu banyak yang takut. Takut dianggap Dia yang salah. dia yang salah. Kan sebenarnya nggak bisa begitu juga ya. Lu jadi juri kan harus pede, harus lu kasih tahu apa yang lu rasain, skor yang ketika lu rasain. Toh juga let's say nanti juga dikalibrasi. Itu beberapa kalau aku lihat ada yang begitu. Jadi akhirnya jadi bias sama kompetitornya. Jadi kayak jurinya yang disetir. Ini yang bahaya. Oh, aku baru dengar nih. Ada yang Iya betul sih, bisa ya kejadian. Kalau dulu kan yang ikut kompetisi kan memang orang-orang yang pemula sama-sama pemula semua. Iya. Ada nggak ngerti semua gitu. Jadi ya memang kita yang paling ngerti. Gua belum ngerti-ngerti banget juga. So ya itulah masa-masa waktu itulah. Ya seru lah waktu pertama-tama. Tapi sekarang masih sering kontak-kontak nggak sama teman-teman lama? Agak udah jarang ya, karena udah jarang ngumpul ya. Sama Mirsa, Bu Tuti, Mira. Udah jarang Udah ya. jarang. Ya kalau nggak kebetulan lagi ada event terus ketemu di event paling gitu ya. Karena sekarang kan ya pemain kopi udah banyak, mereka sibuk masing-masing sama urusannya masing-masing ya, jadi udah agak sulit ya ketemu. Ya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, tapi buat teman-teman yang sekarang nonton ya ini loh, legendnya Specialty Coffee salah satunya itu adalah ke Heri Setiadi. Karena kalau nggak ada beliau-beliau ini dan angkatannya, mungkin industri Specialty Coffee nggak kayak begini. Lebay ini lebay. Iya, kan waktu itu kan banyak kan. Nah salah satunya ya Ko Heri ini ikut kontribusi bikin seperti ini. Ya, Barista No Cincong ada ya karena Heri Setiadi ini awalnya. Ya. Ini sekarang udah Enggak kok. yang masih selebriti. Belum. Selebriti itu Vicky Raharja gitu loh. Oke, Ko, thank you banget ya. Ini kebetulan pas main ke Kediri. Ini dijebak ini namanya. Orang tadi kesini cuma mau ngopi. Sekalian kok, kapan lagi kok? Aku ke Jakarta belum tentu setahun sekali 2 kali, belum tentu bisa ketemu lagi. Ini pas lagi main ke Kediri, main di Tautan, thank you banget kok udah mampir ke sini. Thank you. Ada sukses deh Tautannya. Sama-sama Latasa juga tetap biasa nih. makin Tadi jaya. udah nyobain 3 macam kopi top semua. Wah, mantap. Thank you ya. Ini berkat bimbingan dari Pak Heri Setiadi. Kok thank you banget ya udah disempetin waktunya, udah mau juga buat podcast ini. Oke, kita closing. Yuk. Oke, teman-teman, thank you banget udah nonton episode kali ini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Happy New Year. Salam No Cincong.